Dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Shalom. Bertemu kembali pada sapaan rohani pada saat ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Kristus senantiasa mengalir di dalam hati kita. Baiklah, sebelum kita menerima sapaan melalui firman Tuhan, yaitu nanti bisa disiapkan Mazmur 139, akan saya baca ayat 1 sampai 4. Namun sebelumnya baiklah kita berdoa agar Tuhan menuntun kita dan firman-Nya dapat tertanam dalam hati kita dan dapat kita nyatakan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menaikkan syukur dan terima kasih atas berkat cinta kasih Tuhan yang senantiasa bersama dengan kehidupan kami, berkat segala sesuatu yang telah Tuhan cukupkan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan sepenuhnya, perlindungan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami hendak diam, mendengar dan merenung rasakan akan firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus dan kami boleh diterangi hati pikiran kami di dalam kami menerima firman-Mu dan tertanam dalam hati kami, menguasai hidup kami sehingga boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Menyadari akan dosa dan kesalahan kami, Tuhan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Mazmur 139, ini nanti bisa dibaca satu perikop, namun untuk saat ini saya baca sampai ayat 4. 1 sampai 4 dari Mazmur 139. Demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah penghayatan, pengenalan secara pribadi sang pemazmur atau Daud ini, bahwa Allah yang dikenal, Allah yang kita kenal adalah Allah yang Maha Tahu, luar biasa. Daud begitu dalam mengenal Allah dan sungguh-sungguh mengerti bahwa segala sesuatu Allah tahu, bahkan Maha Tahu. Keberadaan manusia seutuhnya, dari isi hati, isi pikiran, gerak-gerik, dan segala sesuatunya Allah mengetahui dan terpapang jelas di hadapan Allah. Itulah yang dihayati oleh Daud. Dan sejak awal, Daud sudah mengenal Allah yang Maha Tahu. Maka di dalam kehidupannya, Daud senantiasa menyerahkan diri kepada Allah, dan segala persoalan diserahkan kepada Allah karena tahu bahwa Allah sungguh memperhatikan dia. Itulah pengenalan Daud.
Lah bagaimana kalau kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana pengenalan kita akan Allah? Baiklah, mari bersama-sama kita menghayati di dalam Mazmur ini yang telah ditulis oleh Daud ini dan kembali kita segarkan pada saat ini. Walaupun kita tahu bahwa Allah Maha Tahu dan banyak orang pun tahu bahwa Dia adalah Maha Tahu. Namun bagaimana kemahatauan Allah terhadap penerapan kehidupan kita? Sehingga kita benar-benar mengenal Dia secara dalam. Mengenal Dia, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah indah. Coba kita pikirkan ketika orang-orang yang terdekat dengan kita, suami, istri, atau sahabat, adakala kita atau mereka sudah tahu, walaupun kita tidak berbicara secara panjang lebar. Sudah tahu apa yang kita butuhkan, sudah tahu apa yang menjadi persoalan kita, sudah tahu mau apa kita atau mau mengerjakan apa, ya kita kadang sudah tahu atau mereka juga sudah tahu. Apa sebabnya? Sebabnya sudah saling mengenal lebih dalam. Nah, apalagi Allah. Allah Maha Tahu dan mengenal betul bagaimana keberadaan kita. Bahkan dikatakan di dalam ayat 4, dikatakan demikian, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Mengapa Tuhan telah mengetahui? Karena Dia adalah yang menciptakan kita. Sehingga di hadapan Tuhan kita ya tidak dapat menyembunyikan. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itulah kemahatauan Allah. Dan saat kita tidak mampu mengungkapkan apapun, tidak mampu merangkai kata doa, dan ketika kita takut dan tidak tahu berbuat apa, dan ketika kita menghadapi persoalan dan tidak tahu apa yang harus kita ambil solusinya, Allah sudah tahu. Allah sudah memperhatikan, menolong kita, bahkan menyelamatkan kita. Itulah kita wajib bersyukur kepada Dia. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Itu ayat yang pertama, pembukaan. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Allah menyelidiki dan mengenal kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyelidiki dan mengenal kita. Allah tidak mencari-cari kesalahan kita. Melainkan Allah yang mendidik kita dengan penuh kasih. Dengan kasih yang begitu besar dan sabar. Agar kita menjadi semakin serupa dengannya. Sehingga kita nyaman, tidak dihantui rasa salah dan rasa berdosa di hadapan Tuhan. Karena kita sudah yakin dan percaya bahwa dosa dan kesalahan kita sudah dihapus oleh kematian, kebangkitan, dan seluruh karya Tuhan Yesus Kristus. Maka itu tidak menghantui kita lagi. Yang kita rasakan bahwa Allah yang Maha Tahu penuh kasih. Allah yang Maha Tahu itu membimbing kita dan menunjukkan kita jalan yang baik dan benar. Kita dapat merasakan hal itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Namun kalau sebaliknya, kalau kita membayangkan sebaliknya, kita bisa frustasi. Satu contoh, apabila orang-orang terdekat kita, suami, istri, sahabat, atau siapapun yang dekat kita, jika hanya mencari-cari kesalahan kita saja, jika yang dilihat hanya sisi negatifnya saja, tapi tidak membantu memperbaikinya atau menunjukkan yang baik, tentu membuat kita tidak nyaman, membuat kita frustasi, membuat kita stres, dan
tidak nyaman bersama dengan Dia. Namun kita bersyukur bahwa kepada Allah kita berbahagia, kepada Allah kita dapat bersama-sama dengan Allah, dapat merasakan kenyamanan. Dia yang senantiasa membimbing kita, menunjukkan yang baik dan benar, dan memberikan semangat untuk menyongsong masa depan. Karena kita percaya kepada Allah. Dan segala sesuatu yang kita butuhkan, Allah sudah sediakan semuanya. Itulah jaminan yang diberikan oleh Allah. Daud sudah membuktikan akan kebenaran itu. Sampai detik terakhir, Daud bersama-sama dengan Allah. Daud diperkenan Allah. Karena pengenalan Daud akan Allah luar biasa. Dan Allah sungguh mengenal Daud. Dan Daud menyerahkan keberadaannya sebagai manusia yang ringkih, yang lemah. Apapun persoalan, apapun keberadaannya, Daud mau menyerahkan kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu. Allah tahu. Maka alangkah indahnya kalau kita menyerahkan segala sesuatu, keberadaan kita, isi hati kita, pikiran kita kepada Allah yang Maha Tahu itu. Dan senantiasa hidup bersyukur kepadanya. Apabila persoalan diizinkan Allah menimpa hidup kita, ya itulah kita harus berhati-hati. Jangan sekali-kali berbuat ceroboh atau melakukan kesalahan yang fatal. Memang sebagai orang beriman tidak lepas dari persoalan masalah. Lebih-lebih ya baru saja COVID ini mulai mereda, ya banyak orang yang di persoalan COVID, ya di karantina, di tes positif dan sebagainya, itu membuat takut, membuat khawatir. Ya, bisa itu diizinkan Allah. Bahkan lebih ngeri, Allah mengizinkan ternyata saudara kita harus ya berpisah. Ya, kita harus sakit. Namun ya dengan demikian bukan berarti kita terus tidak berhati-hati. Tetap berhati-hati, ya. Dan apapun bisa Allah izinkan. Tapi kita tetap percaya bahwa kemahatauan Allah dan sungguh itu memperhatikan gerak-gerik kita, memperhatikan seluruh aspek kehidupan kita, bahkan senantiasa mengetahui sebelum kita mengungkapkan segala sesuatunya atau merangkai sebuah kata-kata doa. Dalam kenyataan kita memang sangat lemah. Berdoa pun kadang berhenti karena apa yang mau katakan Allah. Allah Maha Tahu dan mengerti apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa menghayati akan pemazmur ini dalam hidup kita, sehingga kita semakin mengenal Dia yang Maha Tahu, mengenal Allah yang Maha Tahu, dan hidup tetap bersyukur kepadanya, karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.